Hai Nover semuanya, kembali lagi di channel Anomali, channel kesukaan kalian, wadah di mana horor dan supernatural bertemu menjadi spiritual. Di video kali ini kami akan bercerita kisah klien kami, di mana dia tidak sengaja bertransaksi di dalam mimpinya, dan kisah sesosok iblis junior yang malah kooperatif dengan kami, dan malah ujung-ujungnya ditindak dengan doa. Air susu dibalas air tuba, kasihan sih. Gimana ceritanya? Stay tune. Oh ya guys, sebelumnya disclaimer dulu. Ini pasti Anovers banyak yang bertanya-tanya, kenapa sih kita di sini suka banget pada pakai HP? Iya, kayak sambil ngejelasin gitu. Soalnya jujur kan klien kita kan bukan cuma 1 atau 2 aja ya guys. Jadi ada banyak, dan sebenarnya banyak dari mereka tuh yang mempunyai cerita-cerita yang sangat amat bermanfaat dan penting. Cuman masalahnya ya kita pelupa guys. Jadi ya udah, makanya kita bikin notes di HP ini supaya membantu kejelasan cerita kami. Udah gitu aja sih. Jadi ini bukan skrip. Kalau Bukan masih skrip ada yang ya. bilang, oh ini skrip, no, this is not script. Iya. Kan berkali-kali Anovers lihat, gue sering taruh handphone di sini. Dan dibilang jangan taruh handphone di situ, Kak Willy nggak bagus katanya. Tapi nggak Iya di situ juga posisinya sih. Kalau kalian ngerasain jadi laki ya, akan ngerasain betapa enaknya ditaruh sini. Males tau nggak taruh di sini, taruh sini. Sebenarnya kakak punya tempat penyimpanan yang bagus sih. Salah ngomong nih pas. Wah, mainnya bercandanya bau darah nih. Bercandanya bau darah. Enggak, tapi kan bagus di topi terus ditutup. Nobody knows. Coba. Nobody knows, Nggak right? bisa ganjelin. Emang ya? Kelihatan lah ganjel. Tuh. Oh. Udah Iya, puas. iya sih. Udah puas. Kayak topinya kayak kesempitan gitu, kayak kepalanya kayak kegedean. Makanya selalu Sana. taruhnya di sini, enak. Oke. Jadi again, Anovers semuanya, ini notes. Nah lanjut ke latar belakang klien. Silakan Jess atau Aileen, terserah siapa aja. Jadi kliennya itu yang menghampiri kami ada 2. Jadi mereka itu sepasang kekasih. Yang laki-laki bernama Fauzan, yang perempuan bernama Dina. FYI ini bukan nama yang sesungguhnya ya, seperti biasa. Nah, si Fauzan ini sebenarnya aku cukup familiar sih pas pertama kali ketemu. Kayaknya pernah ketemu deh di mana. Ternyata dia mendatangi live ATI-nya DA pas lagi event. Ya, event off air Pompei. Ya, intinya begitulah. Nah, terus intinya dia menanyakan, datang ke kami itu segudang pertanyaan. Karena dia suka merasa punggungnya pegel ya. Iya, punggungnya pegel, panas. Abis itu juga masih ada beberapa pertanyaan-pertanyaan lainnya. Kayak dia sempat nanya juga di awal, ini benar gak sih kekuatan atau kemampuan yang aku punya itu berasal dari Tuhan? Kalau enggak, boleh gak tolong dicabut aja gitu dan dikembalikan ke yang seharusnya, intinya gitu. Dan dia juga ingin menanyakan terkait kekasihnya, yaitu Dina. Ya, terkait beberapa pertanyaan lah yang mungkin dia concern, contohnya kayak karakternya gimana, terus kondisi dia gimana, ya intinya begitu. Nih list pertanyaan dia nih antara lain scan general Fauzan and Dina, reinkarnasi Fauzan and Dina, lalu racun tubuhnya, lalu cerita mimpi, lalu pengalaman spiritual pesantren dulu termasuk berguru silat, dan segudang pertanyaan yang intinya sih sampai lebih dari hampir 3 jam ya kita ya. Itu nggak semuanya terjawab sih, tetapi setidaknya sebagian besar terjawab karena memang waktu juga udah habis kan, tidak mengizinkan. Nah, dimulai dengan kita nge-scan secara general Fauzan dulu nih, right? Karena pertanyaan pertama dia, kenapa sih punggung pegel dan aku berasa aku bisa energi gitu. Sampai dia sempat cerita, dulu aku pernah loh kayak mencoba menggerakkan kitab Benda. suci. Oh ya, Kitab suci digerakin. Iya, Piring atau kitab suci? Kitab suci. Oh, Dia kitab bilang suci, oke. Jadi pakai energi, itu benar gak sih? Jadi yang setahu kami tuh kalau yang bisa menggerakkan benda tanpa menyentuh itu namanya telekinesis ya. Betul. Nah, dia nanya, itu beneran ada atau enggak sih? Maksudnya energi itu beneran kebetulan aja atau emang beneran aku bisa gitu. Dan dia beberapa kali bisa merasakan ya energi supranatural lah, intinya begitu. Tentu saja ada kenalan baru kami, gua sih lebih tepatnya yang mulai ngajak kenalan, yang langsung bilang tentu saja itu bukan kuasa dari Tuhan gitu kan. Nah, tapi lanjut dulu ya sama ceritanya dia. Jadi sebelum kita ke kenalan kami yang akan kami ceritakan, lalu Fauzan akhirnya berdoa, ya Tuhan, kalau memang benar ternyata kemampuan telekinesis ini memang didapatkan dari Engkau,
maka aku ingin menerimanya. Tetapi jika memang telekinesis ini bukan dari Engkau, maka tolong dicabut ya Tuhan. Aku tidak ingin yang bukan merupakan sumber darimu. Kira-kira kayak gitulah Fauzan ngomongnya. Sebenarnya kakak sempat nanya, itu masih ke bawah nggak sampai sekarang? Iya. Tapi itu dia hanya bisa waktu itu dulu doang kan. Iya. Jadi memang udah gone, udah Iya. hilang guys. Nah, akhirnya guys, begitu dia nyoba lagi setelah dia doa begitu, udah nggak bisa lagi. Iya. Berarti apa? Kan dari jin dong. Iya, benar. Belum tentu dari jin, intinya Iya. bukan dari kubu kanan. Betul. Gitu. Ya setelah kita telusuri sebenarnya itu ada topping dari jin Jin. saat itu ya. Mm. Oke, kita mulai dari ngeradar si Fauzan dulu Yes. kali ya. Ha-ha. Kita mulai dari situ. Jadi kita bertiga mengerahkan seluruh energi kita untuk nge-scan di Fauzan itu beneran apakah ini murni energi dia atau bukan? Atau setidaknya ada domplengan lain nggak, ada topping nggak, ada pakai boba nggak, coklat ice cream nggak, atau gimana lah gitulah. Coklat ice cream. Gitu. Dan gimana guys hasilnya? Ya, hasilnya memang ada jin di dalam tubuhnya dia. Setuju. Dan ada demon juga Yang mengganggu ya. yang mengganggu. Mm-mm. Terus gimana? Kau itu nakodanya sebenarnya karena kita berdua. Ya udah. Jadi gini, betul ada beberapa energi yang tidak diinginkan. Kenalan baru gue ini, yang inisialnya S, yang kami belum bisa cerita ini, langsung kayak ngambil dari punggungnya gini, itu, terus di, wah gila kacau lah di, gini. Nah, Ditonjok. iya, gini teman-teman, gue mesti cerita flashback dulu mengenai S ini, karena kan di story kakak kan Instagram ada kan story bahwa Arloji sampai lepas 2 kali. Jadi gini, beberapa hari lalu kami ingin meneliti mengenai sebuah kejadian di sejarah yang disebut dengan Nephilim. Nephilim itu adalah ras manusia yang dipercaya keturunan malaikat dan human. Yang dipercaya ada yang raksasa lah dan yang lain-lain. Terus menurut cerita itu sudah dimusnahkan oleh Tuhan. Ketika gue riset, bentar ada yang gak enak di leher. Ketika gue ini kayaknya remnant sisa-sisa dari kejadian masa lalu masih ada energinya nih. Jadi gini teman-teman, pelaku kejadian Nephilim kan banyak, baik manusianya ataupun fallen angelsnya ataupun mungkin iblis-iblis lain. We don't know. Tapi ketika gue riset itu, ada satu entitas yang sangat berperan penting di kejadian itu dan inisialnya S. Gue gak nyangka gue terhubung sama itu. Dan Tapi bukan Satan ya guys, bukan Satan. bukan. Dan namanya itu gue juga belum tahu. Begitu disebut namanya, gue baru ngeliat kisah di artikel, anjay, namanya sama. Jadi gue tahu bisikannya duluan baru itunya, apa nama di artikel. Nah, gue belum bisa cerita banyak karena kita juga masih baru kenal. Sekarang tanggal berapa sih sekarang? Baru kemarin kok. Baru kemarin guys. Ini kisah yang kami kisahkan ini, Fauzan dan Nina tuh baru kemarin. Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 26. Oh, 26 ya. 26. Kemarin Jadi tanggal 25. tanggal 26 Februari ini kami baru hari kedua kenalan dengan si S tersebut. Teman-teman doakan saja ya supaya kami bisa membawakan cerita Nephilim mungkin dari dia sebagai Dia Bentar. ngomong nih, dia Iya. ngomong nih. kok tidak akan kuizinkan ya? Kenapa ya? Belum waktunya kayaknya. Nggak tahu sih, tapi Keris kan kemarin sama Iya. Sakalam kan juga bilang belum waktunya. Ya berarti teman-teman kalau nggak tahu ngerasa nggak ya si S ini sih lagi telepati sama gue, kayaknya belum waktunya. Ya nggak tahu lah. Kalau one day bisa, makanya gue nggak mau memberi PHP. Tapi ini sosok kuat banget sih ini, karena dia salah satu tokoh terpenting di dalam kejadian Dia udah ngomong kisah sesuatu Nephilim. sih. Apa? Dia bilang katanya pikiran manusia akan seperti akar pohon yang tercabut. Kalau Kalau- mendengar kisah ini, aku nggak ngerti maksud dia apa. Mengapa? Ya udahlah, sekalian aja deh. Masukin bonus konten ini. Kenapa? Diberesin sekarang aja. Tidak akan ku beritahu sekarang. Sambiasa. Apakah one day kamu? Iya, dia bilang. Cepat banget. Iya, Kamu makanya. bersedia interview. Gue kalah speednya guys. Pokoknya intinya one day apakah dia bersedia di interview? Ya. Tapi maybe nggak dalam waktu dekat.
Jadi ya udah, semoga bisa terjadi Anover semuanya, karena kami pun juga tertarik untuk mendengar kejadian Nephilim dari salah satu entitas yang terlibat, apalagi sentralnya, istilahnya tokoh terpentingnya. Nah, balik lagi ke Faizan and Dina ini. Si S ini membantu juga. Selain ini dia ada batu astral di sini ya guys. Jadi gue tiba-tiba ngelihat kok di kanannya si Faizan ini ada kayak batu akik. Nggak tahu kalau di sehari-hari dibilangnya batu akik sih. Pokoknya kayak batu segini nih. Tapi astral kayak itu, I don't know, I don't understand. Kelihatan batu warnanya hijau muda gitu kan. Terus si Faizan bingung, sejak kapan itu ada gitu kan. Lalu S, teman kami yang baru itu, kenalan kami yang baru, ya sejak kamu bertemu kakek itu. Kakek siapa? Gua mana tahu gitu kan. Long story short, si Faizan ngerasa nggak tahu, nggak pernah gini. Dan kita juga lihat sosok yang sama ya. Betul. Iya, kalian ngeliatnya gimana? Iya. Deskripsiin deh. Jujur sih, aku ngeliat ada sosok kakek-kakek. Dia pakai ikat kepala. Dia tinggal itu di bawah pohon. Yang aku lihat sih saat itu pohonnya tuh banyak ya. Jadi ini kayak hutan gitu. Nah, dia tinggal di dalam rumah gubuk. Nah, di situ aku nggak ngeliat dia ngapa-ngapain sih. Dia cuman nunjukin sosoknya yang lagi berdiri sambil pegang tongkat dan agak bungkuk. Vibrasinya nggak human kan? Vibrasinya bukan human. Itu definitely kami ngerasa wah ini jin ini. Jelas jin. Ya. Terus akhirnya kami kan mencoba untuk berdoa, ya Tuhan tolong tunjukkan kebenaran, dan Tetap ternyata memang masih sama, itu jin. Nah, lalu nggak berapa lama kemudian ternyata Fauzan mengingat sebuah mimpi. Batu itu setelah gua telaah, ini cara kerja kami ya, kayak tiba-tiba kayak zip ketarik gini, gua kayak megang gini kayak Doctor Strange megang Marvel. Ya Marvel gitu kan. Warnanya hijau muda. Gue sampai Lin, Jess, ini kenapa warnanya hijau muda gitu kan? Bener sih, sebesar ini. Iya. Lalu tiba-tiba si Faizan nyaut ceritain. Dia bilang, oh hijau muda ya, dia kayak baru keinget lagi. Tapi dia bilang, lah tapi itu batu yang aku dapat di mimpi, bukan real. Terus dia bilang, bener sih yang kasih kakek-kakek. Nah, langsung kaget kami. Awalnya kita udah shock ya, kayak ketemu kakek-kakek, bener kok kita nggak halu, tapi kenapa salah? Tapi akhirnya si Faizan kan namanya? Faizan apa Fauzan sih dari tadi? Iya, susah namanya. Ya antara Faizan sama Fauzan, maaf lah ya, namanya juga nama sama. Fauzan. Thank you. Akhirnya si Fauzan akhirnya setelah kayak 15 menit gitu baru mengkonfirmasi, oh ya bener kok. Dia bilang, oh ya tapi itu aku dapatnya dari mimpi, emang itu ngaruh ya? Emang sih ada, waktu itu pas aku di mimpi tiba-tiba didatengin kakek-kakek, dia nggak ngomong apa-apa tapi dia kasih aku itu batu warna hijau muda itu. Terus ya udah aku ambil. Dengan santai dia ngomong, ya udah aku ambil. Ya sudahlah ya gitu. Terus apa ya? Ya kita kayak ya udah kita. Jujur gue telaah frekuensi rohnya si Fauzan, dia tidak menolak. Dia tidak menolak. Makanya S, kenalan kami yang baru itu kayak semenjak kamu ketemu kakek itu, bener berarti. Kita sempat telusuri juga sih, itu kakek-kakek kok bisa datengin dia ya. Terus pas kita radar, nah terus si kakek ini memang udah ngikutin dia itu lama. Jadi kayak dipantau dulu untuk kasih batu ini. Jadi si kakek jin ini gak sembarangan kasih ke semua orang. Visionnya adalah dia sempat mantau si Fauzan pas dia masih remaja ya. Waktu itu dia masih di tempat silat. Iya, dia lagi di tempat silat gitu, lagi latihan. Belajar tenaga dalam, meditasi dan lain-lain, latihan. Terus ini kayaknya anak ini berkompetensi gitu. Dan memang benar kata Fauzan, kalau gurunya dia sendiri itu juga bilang bahwa dia itu berbakat. Iya, berbakat untuk silat dan lain sebagainya. Nah, gak lama kemudian katanya, oh ya memang waktunya tuh dekat-dekat dan memang aku sudah melakukan silat pada saat itu juga. Nah, karena ngelihat potensi itu, makanya si jinnya ini pengen kasih intinya. Sama satu lagi, kan Kak Willy sempat mention sebelumnya jinnya itu kan sempat yang ada di dalam badan. Jadi jin kakek-kakek ini nggak ada di dalam badan. Actually dia itu jaraknya jauh. Enggak di situ kok. Enggak di situ, enggak di tempat. Di tempat aslinya ya, apapun itu. Nah, yang jin yang dibuang sama Kak Willy itu yang diambil dari badannya si kayak Fauzan. Kayak goblin. Iya, bentuknya kayak goblin. Itu juga udah berada di dalam badan Fauzan semenjak dia, kalau nggak salah, di persilatan itu.
Nah, jin yang satu lagi itu yang sempat Kak Willy angkat itu kan memang berbeda sama jin kakek-kakek itu. Beda, totally beda. Iya, itu yang embed sama si Fauzan dan mendiami badan Fauzan itu sebenarnya udah ngikutin Fauzan dan berada di badan Fauzan tuh pas kita radar sekitar 9-10 tahun yang lalu. Dan jadi pegel. Iya, makanya jadi pegel. Terus kayak ya adalah sedikit mempengaruhi Fauzan pasti. Terus pas kita tanya 9-10 tahun lalu, si Fauzan bilang, oh iya saat itu aku sempat ke suatu tempat, intinya ke gudang yang intinya yang arahannya ya begitulah ya. Iya, pokoknya kayak gudang yang jarang didatangi oleh orang lah. Dan gudang tersebut menyimpan benda-benda pusaka. Nah, semenjak itu kayaknya si Fauzan sempat ngambil atau apa? Sempat ngambil terus dibuka. Iya, sempat dibuka. Kayak apa sih, keris ya? Keris, Yang ini aku lihat keris. sih keris sih. Keris. Keris. Yang aku lihat sih keris, kayak keris gitu. Terus Sejak tiba- itu ya udah si jinnya jadi ngikutin. Enggak, ada cerita yang lebih heboh. Apa? Oke. Jadi semenjak dia ngebuka, tiba-tiba itu di punggungnya ada hempasan angin. Ya, Coba ASMR. coba lagi. Kayak gitu gak sih? Enggak, coba lagi. Bandingin sama punya gue ya, Novers ya. Oh, iya, itu lebih mirip. Itu lebih mirip. Oh my god. Iya, oh my god, jadi Kenapa kayak kita ingat jadi volley. begini? Iya, Lanjut karena masa-masa ceritanya. kuliah kan dulu kayak gitu. Unrelated, bukan anak sound design. Lanjut terus. Iya. Terus udah gitu, memang sih saat itu katanya dia akhirnya nutup lagi, terus nggak terjadi apa-apa. Tapi setiap dia mungkin ke tempat yang angker atau yang mungkin tempat-tempat yang adalah berbau-berbau mistis yang jarang didatangin orang, dia langsung ngerasa gitu, langsung kayak bisa jadi sensitif, bisa ngerasa pegel, panas kayak gitu. Dari semenjak timeline-nya- itu. Iya, timelinenya cocok dengan yang kita radar ya intinya. Ya, balik lagi ke si Fauzan itu. Ketika S ngambil jin di sini, terus sempat ada doa dulu barengan. Dia bilangnya gini loh, Bapak, jika memang aku diizinkan bekerja lagi, aku bekerja lagi. Pakai satu tangan sekali sabet, berantakan. Dan Mati. kita nggak Kamu lihat kan? beresin tempatnya lagi, Ya udahlah ya. belacatan. Lucunya setelah S begini, sak gitu. Terus dia kayak ngeliatin tangannya gitu, kayak hatinya itu kayak, apa aku boleh bekerja lagi di hadapan Tuhan gitu. Terus dia kayak ngerasa kayak udah lama banget tangan ini nggak kotor gitu kesannya. I think S has been vacuum deh. Dia, gue belum kenalan lebih jauh. Gila speednya. Dia udah nggak interaksi kayak merugikan atau apa manusia, tapi dia sendiri juga belum bekerja lagi untuk Tuhan. Ibaratnya job vacancy. Ibaratnya kayak masih unemployment. Jadi tadi dia dengerin loh. Tapi dia nggak ketawa tuh, Enggak sih, dia nggak ketawa. Enggak. padahal itu lucu. Ya, unemployment. Jadi ya gitulah. Nah, pas giliran mengurus batu yang ininya, itu nggak cuma S doang. S bilang aku tidak bisa yang ini. Selevel S loh. Terus ada arka-arka lain yang pas diginiin tuh ibaratnya dirobek. Udah gue kalau ngelihat dari depan tuh kayak ada pisau energi dirobek-robek. Kayak si Fauzan bilang, kok panas ya kak, kok panas ya. Gue cuma tuh itu jurus bow ya, tuh gitu. Panas, dia panas kayak, padahal kita nggak ngerasa kepanasan. Terus arka-arkanya pada bilang nggak bisa, ini nggak bisa. Kenapa nggak bisa di remove itu batunya? Karena si jiwa Fauzan tidak menolak guys, seperti yang tadi kami katakan. Akhirnya gue berdoa, gimana nih? Gue tanya sama Fauzan, Bang Fauzan, dari keinginan Anda sendiri, ini tetap mau atau enggak? Karena kami belum tahu kegunaannya itu apa guys. Tapi we feel like itu nggak belongs to his body aja. Itu bukan, harusnya nggak ada itu, karena itu belongs to jin yang memang sih nggak ada harga transaksi, tapi kayak I don't know gitu. Tapi berdampak tuh, karena Iya, karena Jadi keberadaan narik magnet batu astral. itu, iya itu maksud aku. iya. Jadi karena ada keberadaan Wangi, batu jadi wangi itu, tanda kutip. Narik magnet Iya. kemana aja astral gitu loh, kayak istilahnya tulang wangi. Ini gara-gara batu itu jadi dia pakai minyak parfum astral wangi gitu. Kok keren ya?
minyak parfum astral wangi, whatever lah, I just made that up. Nah terus setelah semua nggak bisa, gue bilang, Bang Fauzan mau nggak di remove, tapi harus atas kehendak Bang Fauzan sendiri. Terus kita salaman gitu, Bang, sebut doanya verbal dari hati yang paling dalam. Akhirnya Fauzan bilang, ya Tuhan, kalau emang ini bukan dari jalanmu, aku ingin batu ini di remove dari badanku gitu kan. Terus gue dapet kayak sebuah insight, belum bisa bersih total, harus dari Fauzannya sendiri. Caranya seperti ini. Mungkin teman-teman lain yang ada ngalamin hal kayak begini. Itu siapa tuh? S lagi. Sebentar ya guys. Why? Kenapa aku nggak boleh bilang gitu? Tidak apa-apa. Dia ngomong cepet banget ya? Cepet banget. Ya kita baru kenal 2 hari sih. Oke, S, kalau aku ngomong apa, kamu nggak berkenan, potong aja. Tapi harus atas nama Tuhan. Deal? Dia masih mundur kan? Iya, dia masih kayak mundur. nggak mau sebut atas nama Tuhan, nggak mau. Jadi kayak dia tuh posisinya kayak bersalah enggak, dosa enggak, tapi punya kesalahan iya, job unemployment iya. Gue bingung sama S itu. Satu keyword aja ya, vibrasi dia malaikat. Dah, sampai situ aja gue bisa ngasih tahu. Anyway, jadi kalau mau ngomong lah. Ini dia bukan sih? Dia sih. Dia masih nggak suka kalau beberapa human itu bisa bersih seperti itu dan mengandalkan Tuhan. Dia masih kurang suka. Kok gitu? Atau mau coba doain aja? Ya Tuhan, atas kuasa Tuhan, S, tunjukkan kebenaran. Jauhkanlah kami dari kebohongan kalau memang Kau benar. Oh, kok ada 2 ya? Deng, wait. Aduh, kami baru kenal 2 hari guys. Kami butuh, first di dalam semua perjalanan kami mengenal Oh ya entitas. Willy, butuh bantuan nggak? Ya, I need to know which one is. Yang kiri. Sama, setuju. Yang Ono senyum soalnya, Iya. mukanya bangsat. Yang kiri. Oh iya bener. Dia bilang, tetap aku tidak setuju kalau manusia kayak bisa bersih dan mengandalkan Tuhan seperti itu. Anggap saja itu luka lama, dia bilang. Jadi guys, sorry melenceng sedikit. Kalau Satan, ini hakku dong untuk ngobrol dong, untuk ngomong. Oke, kalau Satan benci manusia karena dianggap manusia itu produk defect. Kalau Luke sebel sama manusia. Kalau Satan benci sama manusia karena manusia itu dianggap produk defect. Kalau Luke kesel sama manusia karena dia tahu manusia itu nyakitin hati Tuhan terus. Kalau S ini, dia nggak suka manusia mengandalkan Tuhan karena luka lama. Mirip Satan tapi enggak juga gitu loh. Dia nggak terlalu pengen kehancuran human, enggak. Dia cuma nggak suka kalau manusia mengandalkan Tuhan gitu loh. Kayaknya gitu. Precise, tepat gitu dia. Oke, tapi ini hak aku untuk ngomongnya. Apa sih tadi mau nyampein? Oh, sampai lupa kan. Penyelesaian si Fauzan. anjir, lu ikut-ikutan. For the information and first ini gue nggak expect ini Luke bilang kayak, hey S, biarkan adikku berbicara, itu hak dia gitu. Antara S dan Luke pun juga nggak saling satu kubu. Antara S, Satan dan Luke, mereka bertiga totally nggak satu visi misi. Bisa begini ya? Deng, mereka fist fight. Kerasa nggak? Kerasa. Gimana? Fist fight mereka udah. Ini unexpected sih. Nggak tahu deh, nggak nyambung sih sama konten, tapi pantesan dia belum terlalu kenal sama kita. Oke, lanjut ke apa? Jadi penyelesaiannya adalah si Fauzan harus bikin air suci dulu dengan doa dia sendiri, lalu dia jadi gini, dia doa air suci, doanya terhadap Tuhan ke air suci, tapi ketika mau mandi, dia doanya diproject
bukan doa sih, kayak sebuah ucapan ikhtiar gitu. Ikhtiar atau iya ikhtiar diucapkan ke kakek. Kek, saya tidak mau batu ini. Biarlah batu ini kembali ke yang punya. Dalam nama Tuhan, aku kembali ke Tuhan terus mandi gitu. Itu caranya. Dan dia harus sungguh-sungguh. Dan dia harus sungguh-sungguh. Jadi bukan cuma ucapan. Jadi dia interfere ya. dia bilang, dengan kamu bercerita seperti ini, akan ada banyak orang yang bermain gaib akan bisa sembuh, dia bilang. Justru bagus dong. Terus dia bilang ke aku, kamu tidak mengerti manusia. Aku pun juga belum mengerti. Nanti pada waktunya aku akan menjelaskan, dia bilang. Ada alasan dia, kamu benci manusia, I guess. Iya. Kamu punya dendam sendiri terhadap manusia sih. Kisahnya mirip loh, tapi beda konsep loh. Gile. Kayaknya karena manusia salah satunya dia hancur sih. Itu yang aku rasain. Nggak tahu sih, bener atau Dia bilang, dia nunjukin ini kepalanya. pikiran. Bukan, kayaknya dia tenaga dan visualnya jadi corrupted gara-gara human. Wah, ini sih lebih emosi dari look sih ini sih. Memang dia barbar. Udah, maaf ya. Dia emosian banget sih. Energinya berasa. Emosian Terus banget terang. dia. Actually sedikit Satan dan memori Luke nggak sih. se-emosian dia loh. Iya. Ada sedikit memori sih. Dia benci manusia salah satunya karena Bapak membela manusia. Itu aku ngeliat sedikit sih. Dan menghabisi semua teman-temanku, katanya. Demi manusia. Iya. Oke, kita akan ngomong sama kamu di lain waktu. Tapi kami bekerja dulu karena ini adalah perintah dari Bapak, oke? Kami harus bekerja dulu. Ya, dia nggak suka. Manusia bekerja di bawah Bapak, terserah. Lanjut. Jadi balik ke Fauzan lagi tadi. Tiba-tiba gue dapet abstrak setelah mandi air suci itu dan doa ke kek, gue nggak mau batu lu lagi gitu. Mungkin bakal ada symptoms BAB. BAB itu simbolism supaya keluar semua energinya. Ya, of course nggak akan ketika BAB, wih itu batunya, enggak ya teman-teman ya, nggak seperti itu. Pasti ada aja yang mikir, wih itu batunya gitu, diambil dijual lagi, dicuci dulu. Ya enggak, no first. Nggak gitu. Dicuci. Karena kan maksudnya batu itu juga bukan physical, tapi dikasihnya gaib. Cuman walaupun itu gaib itu tetap ngefek. Energinya yang tidak bisa Ya. dilihat oleh instrumen saintifik tuh ada gitu loh, dan itu mesti dicuci. Long story short, kami bertiga tidak bisa meremove batu itu kecuali si Fauzan sendiri gitu. Dan atas nama Tuhan, jika memang ini terjadi dengan teman-teman yang mungkin pernah mengalami mimpi serupa, semoga cara ini bisa membantu teman-teman. Ingat, doanya untuk membuat air suci harus kepada Tuhan, tetapi sebuah ucapan yang mengatakan, gue gak mau dari lu lagi, itu arahkan ke si pelakunya. Ya masa arahkan gitu ke Tuhan kan gak lucu. Tuhan gue gak mau lu lagi sama lu, gak lucu guys. Jadi kira-kira begitu. Nah, next pindah ke Dina case-nya. Jadi setelah Fauzan udah selesai diatasi intinya, dan kita juga udah membersihkan energi dari yang tidak diinginkan dari badannya si Fauzan, kita fokus ke Dina setelahnya. Pertanyaan Dina sebenarnya cukup simpel sih. Aku kayak gimana sih orangnya? Jadi diradar dulu karakternya. Yang aku dapat ketika meradar si Dina, dia itu karakternya memang agak minderan sih. Agak minderan. Terus juga dia memang banyak kekhawatiran yang dialami dalam hidup. Intinya kayak begitu. Terus mau apa lagi ya? Dia dikit-dikit cemas gitu. Iya. Nah itu yang nemuin kakak tuh. Boleh cerita? Boleh. Jadi gini guys, di Dina itu baru gue gini, wah ada demon. Bau demonnya tuh nyengat banget gitu loh. By the way, nyengat itu binatang yang Ngengat. Why? Ngengat. itu gara-gara IG story kakak. Oke. Kamu nggak tahu ngengat, Lin? Tahu sih. Apa? Ngengat Ya. itu bau, mengengat. Menyengat. Kalau sehari nggak ngebully Aileen seperti makan tanpa micin. Itu puisi loh. Sehari tidak membuli Aileen seperti makan tanpa micin. Oh iya ya, Kok kayak jadi gitu keren ya?
Jadi keren loh, Lin. Bapak mereka jahat, Bapak. Hah, kok mereka sih, kan Kak Willy doang? Emang aja kan lu juga setuju. Tapi iya sih, gue setuju sih. Anjay. Anjay. Oke, lanjut. Jadi ketika gue melihat, wah ada demand-nya nih. Nah ini lucunya teman-teman. Ibaratnya kayak gini nih. Ibaratnya ya udahlah, bolehlah ini Dina ya. Ini demand-nya kayak gini. Kayak gini. Gue di posisi kamera. Kan gue nanya kan, kamu demand mau ngapain? Terus demand harusnya kalau yang normal gini terus kayak defense gitu kan? Atau enggak, apa lu? Apa lo gitu? Iya. Terus dia malah ke belakangnya gini. Ini milik gua orangnya. Enggak. Demandnya kayak gini. Jadi aku giniin orang ini, dia gini. Lah, kok lu malah kooperatif sama gua? Kayak pamer gitu loh dia. Ini kelemahannya ini gini. Jadi Terus yang lucu adalah Kak Willy banyak tektokan sama dia. Iya Bliss, jadi gimana? Kamu mau ngapain ini orang gitu? Dijawab ya. Gue play the game. Jadi kayak Bliss gini. Dia jawab sambil gini kayak, jadi orang ini sebenarnya bisa kerja sama anak-anak gitu. Dia disukai anak-anak. Terus apa ekspresinya nggak usah dampaknya? gini juga sih. Aku yang nanya. Contoh ya. Aku yang nanya. Iya. Terus kenapa harus anak-anak? Karena dia punya aura yang sangat disukai anak-anak. Aku ingin membuat dia menjadi alat untuk merusak generasi anak-anak gitu. Jadi contohnya gimana kalau misalnya kamu ingin ke anak-anak? Ya aku, ketika dia mulai didengar oleh anak-anak kecil, aku akan mulai membisikkan suara-suara yang seakan-akan benar, tetapi itu menghancurkan. Seperti misalnya, ntar batuk dulu. Seperti misalnya, anak-anak, kalian lihat kan, orang tua kalian semuanya itu sudah punya pasangan dan menikah. Kalian harus mikirin bagaimana belajar menikah dari kecil. Seperti itu. Atau misalnya kalian lihat, orang tua kalian makan dan minum tidak dijaga. Kenapa kalian harus jaga makan dan minum? Gitu, kayak gitu-gitu guys. Terus apa lagi, Bliss? Apa lagi? Spill. Oh, iblisnya bilang gini juga. Tapi aku sangat menyerang kekhawatiran dia terhadap orang lain. Jadi si Dina itu dia suuzonan. Kalau misalnya nih ada orang, dia takut itu orang kok ngeliatin gue ya, dia ngomongin gue apa ya, aduh gue jelek ya, kayak gitu. Wah, iblisnya sangat ngeboost itu. Jadi gue malah dapat info dari iblisnya, bukan dari si Dinanya. Dan kami memvalidasi, bener, kami memvalidasi kayak Dina itu kalau di anak-anak itu kayak lengket gitu ya. Iya sih, anak-anak cenderung dengerin, makanya mau dipakai alat kan. Terus Dina kalau suuzonan nggak, misalnya diomongin orang gitu, siapa sih ini? Jadi ada yang dompleng tuh, Demon. Iya, Kecil bodo sih. amat lah. Soalnya kakak tadi kayak gitu sih. Kakak Kayak monyet sih, bener. barusan Dimana kayak anjir keras gitu. apanya yang keras? Maksudnya kayak energi keras, kayak salah sasaran. Ya Kan udah. kakak tadi tuh pakai frekuensi Iya, demon, itu ngerti. butuh penghayatan loh. Nggak dihayati tuh kayak I don't want to do it again. Gitu. Tapi yang lucu adalah demonnya kooperatif pas ditanya. Jadi kayak kita nanya apa, kayak kepancing aja jawab. Biasanya tuh demon nggak mau spill apapun itu. Iya, tunggu. Terus sampai mana tadi? Oh, sampai iya, jadi Dina ngaku, iya aku emang seuzonan kalau di depan orang, kayak apa sih, kayak orang itu ngomongin aku nggak ya. Iya. Beberapa validasi tuh kami berhasil. Intinya si Demon tuh pengen jadiin Dina alat, bukan korban, alat. Dan ya sekaligus mungkin korban dalam hal menghancurkan diri, kayak negative thinking terus. Padahal dia jujur ya guys, dia tuh pas aku pertama kali lihat dia tuh cantik banget. Cantik. Dina itu cantik banget. Jadi dia tuh ada keturunan Arabnya, terus ada keturunan Tionghoanya. Cantik banget beneran deh. Terus makanya aku tuh bilang, Kak Dina kenapa sih kok insecure? Maksudnya ya memang sih aku juga orangnya tuh insecurean. Jadi aku ngerti sih maksudnya Dina gitu. Cuman kenapa muka secakap itu bisa insecure gitu? Terus iya kayak dari body language-nya aja Iya, kasihan kelihatan. sih, kelihatan gitu. Dia bentar-bentar kayak dia cium pakaiannya, kayak aku bau nggak ya, atau kayak mungkin gini-gini kayak gitu. Kasihan sih sebenarnya. Dan ternyata kenapa Dina bisa seperti itu, bisa menjadi insecure seperti itu? Karena orang tuanya. Jadi dari kecil itu dia pernah kayak dibentak gitu. Ada masa traumatik lah. Jadi itu yang membuatkan dia insecure. Nah, menjelang gue terus-terusan ngorek, kayaknya si iblis juniornya mulai sadar. Jadi kayak gini, kamu ada maunya ya sama aku ya gitu. Kira-kira kayak begitu. Beneran guys. Notisnya telat banget. Notisnya telat banget. Itulah yang disebut dalam dunia manusia tell me gitu.
gue prakteknya benar-benar kayak, kamu ada maunya ya? Sebutkan manusia, kenapa kamu begitu sama aku? Kamu tidak jujur, loh kok gue yang dianggap gak jujur gitu. Long story short, akhirnya dia tahu kayak kita bukan kubu dia gitu. Sebenarnya dalam hati gue pengen ngomong, lah kenapa lu dari tadi ngebacot kayak bawel gitu? Lu ekstrovert sih gitu. So dia bangga, dia tuh bangga. Maksudnya dia nih karya gue gitu. Ini ditambah bukan lagi. kejadian pertama. Ini bukan kejadian pertama kami melihat iblis kooperatif loh, ditanyain. Biasa diinterogasi mereka defensif. Ini bukan pertama kalinya. Actually kasus yang video yang kita di bawah tuh yang yang bapaknya nggak mau gara-gara nggak mau minta maaf. Oh iya ingat. Itu kan iblisnya juga di dunia gelap malah nge-spill bapaknya gini. Iya, Soalnya iblisnya bener. berpikir ini udah bukan dunia gelap sih, maaf gua ralat. Dunia iblis itu. Ini udah jadi milik gua kok. Begitu ada Black Grim Reaper sama malaikat it's all yours gitu. Tapi ya, tetap nggak bisa kita tolong karena teman-teman tahu kan kisahnya. Ya karena nggak mau minta maaf dan nggak mau ditolong aja gitu. Oh tapi beda case sih. Kalau yang itu kan memang membanggakan diri dan show off, kayak sekaligus dia berasa lu nggak bisa ngapa-ngapain lo karena gue punya hak milik. Betul. Nah kalau iblis ini lah buset dibilang hak milik banget juga enggak gitu kan ya. Dia cuma membanggakan gue udah bisa kerja kecil guys, masih junior, masih bocil. Dia tuh kayak membanggakan, gue tuh udah bisa kerja lo terhadap human. Terus kita ngeliatin, ya terus dia kayak kok kalian nggak takut sih sama aku? Terus udah gitu ya kan nggak lama kemudian Legion muncul kan. Legion tapi munculnya itu bukan dalam bentuk fisik ya, cuman kayak dalam suara doang. Terus oi Willy katanya, pokoknya protokolnya either dia dibuang ke dimensi bawah atau dia ikut aku, kata Legion gitu. Dia baru takut ya. Iya, terus udah gitu, hah Legion gitu, dia langsung kayak panik gitu loh, kayak kena serangan panic attack gitu. I think dia tahu Legion tuh siapa sih. Iya. Legion adalah legend gitu kan. Dia tahu. Dan waktu itu gue juga dibantu GR Putih sih. Pertama-tama kami nanya kayak siapa yang sebutannya Bambang. Bambang. Iblis gak ada yang namanya Bambang deh. Tapi si iblis Bambang ini akhirnya gue bilang kayak keiblisannya mulai keluar nih. Kayak ayo berani tindak gue gini. Mulai keluar kumatnya. Biasa iblis kalau udah kumat kayak gitu, kayak ayo nantang. Mirip. Terus tiba-tiba akhirnya Grim Reaper putihnya bilang kayak, saudara gitu, dia bilang pilihanmu hanya dua, ikut di jalannya N huruf besar, atau kamu ke dimensi yang tidak kamu inginkan aja. Cepat sekali abstraknya kan. Terus dia nanya, kalau dimensi yang tidak diinginkan itu di mana? Dia nanya gitu. Ya, terus gue juga nggak tahu kan. Gue cuma bilang gue nunjuk situ, set gitu. Si iblis juniornya kayak ngeliat. Terus dia mulai takut kayak. Iya. Terus dia nanya, kalau ikut Legion kemana gitu? Iya, Ekspresinya gitu sih. Iya bener. Kalau ikut Legion gimana? Nah, di sini kakak cerita dulu ya. Ini ada poin penting over semuanya. Gue juga bingung kenapa bisa kejadian seperti ini. Dalam beberapa kasus anomali, biasanya gue embed. Ada bedanya antara embed dan kerasukan. Mungkin nanti gue coba buat shortsnya ya. Kalau kerasukan tuh I have no control over my kesadaran dan my body. Tapi kalau embed itu merupakan pengejawantahan, manifestasi power, penjelmaan astral-astral. Jadi misalnya ada Grim Reaper. Actually itu di episode yang sebelumnya yang bapak nggak mau minta maaf itu, teman-teman lihat kan gue begini kayak Grim Reaper-nya bilang kayak kalau kamu nggak bisa ditolong gini, itu gue berasa yang ngomong Black GR. Atau di DA, so many video di DA kalau Grim Reaper putih lagi ngomong tuh, di yang Codex Gigas, ingat? Itu teman-teman lihat kan, itu GR putih ngomong, gue berasa itu GR putih atau Legion ngomong. Nah tiba-tiba pas kemarin ada suara yang sangat amat lembut. Gue berasa kayak gue gak bisa lihat wujudnya. Gue cuma tahu itu adalah sebuah kesadaran. Kesadaran itu seperti ini, seakan-akan seperti mengulurkan tangannya terus ke si iblis itu. Namanya ya Bambang gitu kan. Bambang, atas kehendakku loh, atas kehendakku kamu ikut Legion gitu. Gue bingung, tapi ya gue ikutin aja. Disinilah letaknya. Jujur ya, udahlah gue gak peduli mau dihujat atau apa. Gue ngerasa itu adalah energi sang sumber. Tapi at the same time itu adalah gue. Kesannya sombong loh kesannya, tapi
Rasanya tuh gitu guys, kayak I am part of sang sumber adalah aku. I cannot explain it lebih detail lagi. Pas gue ngikutin Bambang, atas kehendakku ikutlah bersama Legion. Nggak diapa-apain udah pindah ke tempat Legion. Gimana sound effect-nya? Kemarin bisa bikin. Enggak, bukan yang demplong gitu, gimana? Piu! Gitu. Kemarin lebih lucu sih. Kayak gitu. Aku Tapi nggak tahu sih. gitu. Nggak tahu sih gimana caranya. Piu! Gitu. Nggak tahu lah pokoknya gimana lah, whatever lah. Kok jadi fokus ke sound effect sih. Tapi gue bingung kan. Guys, cepet banget. Jesslyn bilang, "Kak, sebelum kakak selesai doa itu tadi, Legion bilang dia sudah di sini, ya kan?" Iya benar. Gimana Legion bilangnya? Benar, dia bilang, "Oh, dia sudah di sini," gitu. Pertama kalinya anomali nanganin kasus seperti ini, ada suara atas kehendakku, dan teleportasinya instan banget, lebih cepat dari cepatnya cepet banget. Kamu tahu kenapa kamu merasa seperti itu? Nggak Kata tahu, Keris. Aku nggak Karena- berani. Iya. Kamu adalah bagian dari Tuhan itu sendiri. Kita semua adalah bagian dari Tuhan itu sendiri, Sang Sumber. Karena kita diciptakan oleh Sang Sumber, jadi energi beliau juga ada di setiap dari diri kita, kata Keris. Jadi guys, di episode kami sebelumnya, which is yang Q&A yang masih pakai baju yang sama, kan gue mengatakan mengenai ketika Yesus mengatakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Again, disclaimer lagi ya, tetaplah pada kepercayaan kalian, tapi kami hanya cerita perspektif kami dan cara pandang kami dan pengalaman kami. Perkataan itu kalau diartikan secara harafiah, banyak orang yang kepercayaannya berseberangan, tidak setuju. Orang lain yang bukan Kristen atau Katolik akan nganggap, ya nggak mau dong, gue punya cara pandang gue, keselamatan tuh menurut cara gue sendiri. What if? Itulah yang seperti gue maksud di episode Q&A. Ketika Yesus mengatakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup," Yesus meniadakan semua kesadaran, apa sih? Yesus manusia ya, bukan Yesus sebagai bagian dari cosmic whatever lah gitu kan. Yesus as in bone and flesh ya. Dia meniadakan seluruh kesadaran badaniahnya, dan dia berkata bersatu atas nama Sang Sumber itu sendiri. Itu yang gue pengen coba sampaikan ke teman-teman. Konsep yang sama terjadi ketika seorang pemuka agama, katakanlah pendeta atau pastor, dia nggak bisa ngerem, dia takut dihujat, tapi ya udahlah, daripada gue tidak menyampaikan message, mungkin berkata seperti ini. Aku berkata pada hari ini, saudara-saudara yang tercinta, dan jadi kesannya kayak bukan pastor yang ngomong gitu loh, kesannya ada bigger entity. I think itulah energi dan kesadaran yang sama yang dirasakan oleh setiap orang yang di path spiritual. Pertanyaan simpel seperti misalnya kalau orang kerasukan bener ya, bukan kerasukan yang dicoba kayak ayo lari bugil gitu, nggak mau gitu. Itu ada tuh yang kayak gitu tuh, ada YouTube ada. Jadi cara ngebedain orang kerasukan atau enggak tuh ada metode-metodenya, antara lain yang sifatnya kalau mempermalukan diri sendiri, terus ngetes saraf gitu, kalau emang bener petoeng kerasukan gitu, itu udah bener-bener mati rasa dan take control gitu kan. Nah sekarang let's say kalau orang kerasukan, apa kayak roh macan kayak atau whatever gitulah, atau jin, banyak yang beberapa jin merasuk. Ketika jinnya bilang, "Aku pangeran kerajaan apa" gitu, pertanyaannya, yang ngomong siapa? Yang ngomong mulutnya si orang itu kan. Lah kalau orang yang nggak ngerti dipikir, lah namanya kan Jono gitu, kok dia bilang pangeran apa gitu kan. Nah berarti kalau secara harafiah kita apa ya, teliti lebih dalam lagi, ada bigger force atau kesadaran lain yang berkata seperti itu. Balik lagi, ketika gue bilang, "Atas kehendakku, Bambang, kamu sekarang bersama Legion." Itu Tapi yang ini gue bukan rasakan. Ini bukan kesurupan ya guys. Ini bukan beda kesurupan. ya. Ini beda. Ya itulah, mungkin gue belum bisa menjelaskannya dengan baik, mohon maaf teman-teman, tapi itu adalah sesuatu yang baru for me. Gue yakin orang-orang yang di atas gue yang mendalami path spiritual kayaknya udah ngalamin deh, dan mungkin udah jadi makanan sehari-hari.
Tapi kami bahas itu lebih detail lagi nanti. Oke, balik lagi mana si iblis ya. Dia dipindahkan ke tempat Legion. Akhirnya ya sudah bekerja. Kemarin kan. Terus per hari ini kami ngintip dong. Memang kurang sih si Bambang itu. Memang kurang. Kan aku udah bilang kemarin. Memang kurang si Bambang itu. Aku udah bilang ke Legion, kamu menerimanya ini memang agak sedikit kurangnya secara. Si Legion bilang kayak, aku tidak boleh berkata gitu. Tapi kami Tapi berasa dalam hati banget. gedek juga. Iblis Junior itu emang agak twing gitu. Ya. FYI memang ini iblisnya masih junior sih. Dan kalau yang bagi yang penasaran penerawakannya kayak gimana, dia sebenarnya nggak terlalu tinggi ya. Dia nggak terlalu tinggi. Cuman segini mungkin. Sebenarnya kalau dibilang sih dia sih sebenarnya kecil-kecil banget sih enggak. Paling kayak iblis remaja gitu ya. Bocil. Kayak 14-15 tahun gitu Iya, loh modelannya. Ya kurang lebih. Heeh. Warnanya apa? Hitam atau merah? Hitam. Hitam. Badannya tuh mirip yang kayak Monster Inc. Iya, Monster Inc. Jadi tapi dia sebenarnya nggak segede Monster Inc. ya. Kalau Monster Inc kan gede banget, Besar. kalau pokoknya besar banget. Kalau dia tuh versi lebih mininya gitu. Iya. Dan warna bulunya hitam. Hitam. Badannya buluan memang. Sampai gue pikir apakah even kaum iblis pun ada istilah tanda kutip bocil ya. Bener-bener kayak aku berhasil loh. Jadi dia itu alat jadi anak-anak gitu. Malah curcolnya ke gua. Terus Ya, sempet itulah. kan dia bilang, dia lucu sih pas kita ngapain dia bilang aku bingung kayak gitu. Yang mana? Ada dia sempat bilang aku bingung. Kayaknya pas kakak radar namanya. Oh iya. Ya kami nggak bawa sebut nama. Namamu ini kan gitu. Dia bingung kayak. Iya. Bingungnya Parno kayak aku bisa tahu. Kayaknya dalam sejarah dia manusia nggak boleh tahu nama iblis kali ya. Kayaknya. Kok kami tahu namanya? Ekspresinya dia gimana coba Kak Will contohin. Kayak dari yang kayak gitu. Mirip. Bentar Kok gigi jadi ada lipstick. kok jadi gue yang Enggak. dibully sih. Nah, Emang lalu lucu sih. setelah si iblis Bambang itu keluar, Iblis Bambang. siapa tadi? Dina ya. Dina ini masih rentan terhadap iblis lain. Iblis lain tuh masih ada yang ngintip gini lah. Disitulah S embed lagi ke gua, terus ditonjok. Buak, arloji gua lepas guys. Ini fotonya. Dan gue pikir itu arloji gua waktu itu yang coklat. Ini kan yang hitam kan. Jadi ada dua arloji, yang coklat yang difoto tadi dan yang ini dua-duanya lepas dalam waktu 2 minggu yang berturut-turut. Satu klien lapangan, which is yang hitam ini. Satu lagi yang kemarin tuh yang iblis Bambang itu yang coklat. Gue sampai bingung. Terus ini gue coba lagi nih. Padahal 2 jam yang berbeda ya. 2 hari yang berbeda kok. Hari yang berbeda dan 2 Dan jenis gue nonjoknya jam nggak yang full berbeda. power, cuma kayak gitu doang. Lepas. Gila, itu ya gitulah. Jadi mungkin tidak akan terjadi langit terbelah gitu, enggak, tanah terbelah enggak, tapi hal-hal kecil kayak gitu tuh yang meyakinkan kami hal-hal beginian supernatural exist. Ya. Nah, untuk menutup video kami kali ini, sebenarnya pertanyaan Fauzan dan beberapa klien kami yang lain dari multi kepercayaan itu ada beberapa yang tidak bisa kami bahas karena sensitif. Tapi kami akan mencoba membungkusnya supaya Anovers semua bisa berpikir lebih jauh ya, dengan interpretasi Anovers sendiri. Intinya, dalam konteks kesadaran manusia secara umum, tidak ada yang tidak bisa diraih ataupun ditembus iblis. Apapun kepercayaannya, apapun situasinya. Maksudnya seperti ini. Orang itu sangat haus akan kekuasaan. Datanglah iblis untuk mengodak-adak itu supaya orang itu makin hancur dengan nafsu kekuasaannya. Berapa banyak human yang sudah mendapatkan kekuasaan tapi hidupnya tidak bahagia, malah hancur. Ada juga orang yang haus akan kekayaan. Ya iblisnya tahu, disamperinlah itu, lalu orang itu hancur. Berapa banyak human yang sudah mendapatkan semuanya, ketenaran, keuangan, kekayaan, tapi hidupnya hancur. Belum lama ini seperti kisah dari, gue sebut aja Kamar Jerry yang artis Hongkong itu. Sudah dapat apa?
tidak kurang apapun, namun hidupnya berakhir dengan seperti itu. Tragis. Dan begitu pula juga dengan idolatry. Bahasa Indonesia apa ya? Idolatry apa ya, Pung? Penyembahan berhala. Tapi berhala kan konotasinya kadang barang kan. Ini orang, Ci. Ya, mengidolakan. Fans fanatik. Fans. Siapapun orangnya, dimanapun orangnya, kapanpun orang itu hidup, termasuk di masa lalu ya, tidak ada yang tidak bisa ditiru oleh iblis. Gue ulang, siapapun orangnya, dimanapun orangnya, kapanpun timeline orang itu hidup, tidak ada yang tidak bisa ditembus iblis. Sebagai contoh, Yesus. Banyak kasus kami yang iblis nyamar jadi Yesus. Banyak. Sebenarnya kami tidak memaksakan pendapat ya. Again, disclaimer. Tetapi ketika kita mulai berpikir bahwa kita sebagai human kebal terhadap manipulasi iblis, itu adalah langkah awal iblis memasuki pertahanan kita. Itu adalah awal mula kamu terserang oleh bibit kesombongan. Kata Keris. Ya, sekali lagi, belum, ini punchline-nya belum guys. Sebelum punchline, gue pengen mengatakan sekali lagi bahwa tidak ada yang tidak bisa diraih, atau bukan diraih, sorry, tidak ada yang tidak bisa dimanipulasi oleh iblis. Apapun kepercayaannya, siapapun orangnya, apapun situasinya, hanya satu yang tidak bisa, yaitu kehendak bebas kita sendiri. Karena apapun output perbuatan kita selalu dari kehendak bebas kita sendiri. Tidak ada output apapun dari manusia yang bukan karena keinginan kita sendiri. Betul teman-teman? Jadi gue hanya ingin menyampaikan message terakhir di video ini seperti itu. Hanya kehendak bebas kita lah yang tidak bisa diotak-atik oleh astral manapun. Jadi gunakanlah kehendak bebas kita dengan bijak, karena gue rasa itulah salah satu desain Tuhan yang sangat luar biasa. Bahkan mohon maaf, dalam konteks tertentu pun Tuhan pun tidak ikut campur dalam kehendak bebas kita. Tuhan memberikan kita kebebasan untuk menggunakan our free will. Kenapa kakak jadi kayak dakwah agama sih? Udahlah, coblos Willy. Tone itu loh berasa loh, kayak makin lama makin kayak hanyut gitu. I was like WTF. Berasa ya Ci ya? Ya udah, sekian dulu video dari kami kali ini. Anover semuanya, thank you for watching. Please klik like, share, and subscribe, dan Nyalakan lonceng. ya salah dia. Sabar, kenapa dengan lonceng, Bapak ya? Sengaja banget lagi harus di bagian loncengnya gitu. Oh kamu tahu ya? Oh kamu bisa Udah baca hati. ganti. Aku yang share aja udah. Ya ulang ayo. Jangan lupa klik like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Dah. Sengaja banget. Anjay.